aku mau tanya ke Iren Audrey. Halo Iren. Hai Kak Dena, hai babies. Boleh tolong dijelasin nggak sih sesulit apa sih menjadi seorang single mom di Indonesia ini, tapi juga seorang bisexual? Oke. Jadi kalau menurutku seorang single mom dengan keputusan aku yang aku berkeputusan gue nggak mau married, tapi it's okay gue punya anak walaupun dengan kebobolan, tapi aku tetap gue nggak mau married. Cuma kalau untuk jadi single mom, aku nggak tahu ya kalau di Indonesia, tapi di lingkungan aku, even keluarga pun kayak kemana suaminya, kenapa nggak mau nikah? Nyokap pun awalnya juga sempat sedih, kenapa lu nggak mau nikah? Tapi aku kayak yang kenapa harus nikah? Kenapa daripada gue harus cerai karena dengan aku merasa aku nggak mau punya status married gitu. Jadi daripada aku harus cerai, mendingan aku nggak married karena aku tahu aku nggak, gimana jelasinnya, aku nggak pure gitu loh. Jadi ya gitulah. Jadi agak sulit sih kalau single mom ya di hidupku. Gitu. Jadi kalau aku boleh tarik simpulan, kayak buat kamu pribadi, like being a mom is completely different with being in a relationship or being married gitu ya. Maksudnya you decide to be a mom because it's a blessing, karena itu berkat gitu ya, dikasih keturunan. Cuman di sisi lain juga mungkin kalau dengan married atau punya relationship juga belum tentu menjawab persoalan juga gitu kan. Iya, betul banget. Raise your kid, aku bisa semuanya. Terus tapi maksudnya being a single mom, terus but you're also considered bisexual. Punya ini nggak ada encounter yang menarik nggak sih di when you live your life gitu sebagai single mom tapi juga bisexual? Agak menarik sih bagi aku. Boleh diceritain nggak, ada sesuatu yang lucu nggak? Sebenarnya gimana ya, kalau kebetulan aku juga aku juga punya adiksi sama substitusi beberapa 4 tahun lebih. Nah, tapi kalau di teman-teman komunitas jangkar lah kita sebut kayak gitu, itu dengan statusku, dengan tahu mereka aku punya anak, terus kayak aku juga, mereka tahu aku punya pacar. Nah, itu kadang mereka tuh suka ngatain, lu maruk banget sih, katanya gitu kan. Cuman back again ya gue bilang ya udah sih, suka-suka gue. Nah, tapi kalau single, kebanyakan teman-temanku yang kayak support aku kayak, ih enak banget ya anak lu udah nyokapnya ini, jadi lu bisa ngasih edukasi ke anak. Nah, cuman kalau teman-teman yang still sampai sekarang masih suka ngata-ngatain gitu kan, ya aku bilang ya mau kayak gimana lagi, maksudnya masih bukan fobia sih teman-temanku yang hetero, tapi kayak mereka tuh lebih banyak ngeledekin kayak, lu nanti masa jeruk makan jeruk, masa anaknya punya 2 nyokap, kayak lebih kayak gitu sih. Yang sampai sekarang. Oke, berarti kalau aku mau nanya nih ya, berarti sekarang are you in a relationship? Sekarang no sih, baru putus. No, tapi ini mungkin klise ya pertanyaannya, makanya aku nggak nanya ke yang teman-teman tadi yang lain. Cuma saya, how do you know when you're a bisexual gitu? Kayak gue suka dua-duanya nih gitu, ibaratnya kayak gitu. SMA kayaknya ya. SMA itu mulai coba-coba kayak, gue punya ketertarikan sama yang tomboy. Nah, akhirnya berjalan. Pernah dulu kayak gue harus punya salah satu dari 2 ini. Gue mau punya ini, gue mau punya laki-laki, gue mau punya perempuan. Cuman kayak ya masih still bareng aja gitu jalan. Cuman ya kadang ya aku bisa kayak milih gitu sih, maksudnya ya gimana gitu ya, kayak gitu sih. Nggak, maksudnya tapi pertamanya tertarik sama ibaratnya sama laki-laki dulu. Oke. Terus tiba-tiba along the way kok juga tertarik sama yang ini ya? Iya. Gitu. Oke, terus ternyata ya dengan tertarik sama yang satu tidak mengurangi juga ketertarikan sama yang lainnya gitu kan? Iya. Dua-duanya berjalan paralel ya, terus soblas. Dua-duanya searah gitu. Nah, kalau aku tuh kalau mikir kayak gitu ya, aku selalu
like how do you accommodate that gitu? Kalau misalkan ibaratnya kalau kita kan normatifnya tuh monogami kalau di Indonesia. Nah ini kan gitu, monogami kan satu, jadi maksudnya ya kalau ya pilih lah gitu ibaratnya cuma satu pasangan aja. Nah kalau kamu gimana caranya navigate your sexuality into that monogamy, or are you not monogamous? Are you considered you consider yourself as a non-monogamous or what? Kalau boleh tahu. Aku gitu ya. Dibilang mono sih nggak mono banget, poli tapi nggak poli banget. Cuman kalau misal dulu, aku nggak bilang dulu dan sekarang sih. Cuman kadang pas aku punya pacar perempuan, tapi kalau ngeliat laki-laki masih kayak yang kayak masih ada gitu. Tapi ya kalau untuk relation punya komitmen ya satu aja dulu sampai kelar gitu. Apart from that nih, kamu kan aktif di Inti Muda ya? Iya. Nah, boleh jelasin nggak tuh berarti kamu ngapain aja di organisasi itu? Inti Muda itu organisasi yang bergerak di isu HIV, HKSR. Nah, jadi kita ada networking, ada advokasi, terus kita juga ngasih edukasi. Kita bikin kayak ada misalnya advokasi training atau misalkan ada kegiatan SOGRC bagi teman-teman jadinya Inti Muda itu ada di 7 provinsi, ada di Bali, ada di Bandung, ada di Jogja, ada di Jayapura, Papua, ada di Medan. Nah, jadinya apa nih kebutuhan teman-teman, apa perlu ada bikin kegiatan SOGI atau kegiatan tuberkulosis gitu sih. Jadi fokusnya kesehatan gitu bukan? Kesehatan, ada juga teman-teman LGBT kita punya safe house namanya I am safe gitu. Nah, jadinya untuk teman-teman yang karena orientasi seksualnya diusir atau karena dia baru tahu status kesehatannya, misalkan dia baru reaktif, baru tes, diusir dari keluarga atau dapat diskriminasi dari orang rumahnya, itu kita punya safe house yang bisa 3 bulan kita tinggal di safe house itu. Jadi ada layanan cash pro sama cash pro itu maksudnya kesehatan reproduksi ya, sama shelter buat teman-teman yang nggak punya tempat buat berlindung. Oh my God, you're so noble. Kalau boleh tahu base-nya di mana sih berarti, walaupun ada di banyak tempat itu? Di tempatnya di Tebet, di Jakarta Selatan. Jadi pusatnya di Tebet, cuman networknya di 7 kota itu, 7 kota. Seberapa banyak sih sebenarnya yang ibaratnya kayak datengin kamu terus kayak actually I'm also a bisexual, boleh tolong bantuin nggak sih, how can I navigate my life gitu with my sexuality? Waktu itu di shelter aku juga ada temen gay, tapi dia buka dating apps gitu kan, tapi ada cewek gitu kan, maksudnya aku tahu dia gay, tapi ya aku nanya aja gitu, kok yang lu swipe kok juga ada ceweknya sih? Bilang iya Kak, aku juga, dia dia baru tahu status juga, dan keluarganya juga sempat nggak mau dia ada di rumah dulu karena dia juga papanya itu sempat curiga dia suka bawa masuk temen kuliahnya yang laki-laki ke kamarnya dan gelap-gelapan katanya sih gitu. Jadinya dia di tempat kita dulu. Nah terus dia kan orang yang agak gimana ya, maksudnya keluarganya agamanya agak gitu banget. Nah dia sempat kayak, iya nih gue harus berusaha suka sama perempuan, soalnya itu dosa. Nah terus aku bingung kayak, terus jadi maksudnya lu mau suka sama perempuan karena lu takut dosa, apa karena lu mau mencoba-coba? Gue juga nggak ngerti sih Kak, tapi gue sempat punya ketertarikan sama teman perempuan gue di kampus. Nah terus gimana? Ya gue bingung, ya coba aja lo, ya gimana ya gue mau ngomongnya. Nah aku bilang ya coba aja, ya lu rasa lu lebih kemana, cuman lu jangan paksain aku juga bingung gitu karena dia udah sebut dosa. Gue bilang aduh gue salah ngomong kan. Ya aku bilang ya lu coba aja jalanin dulu, yang bikin lu pewek tuh di mana. Next kita mau ngobrol sama Arimbi. Arimbi. Hai Kak Dena. Aku mau tanya nih, sebagai seorang queer yang juga seorang seniman,
kamu kan masih awam nih orang-orang Indonesia soal topik queer itu sendiri. Kalau mungkin buat yang lesbian, gay, bisexual, atau even trans gitu udah mulai banyak yang aware, mulai banyak yang memahami. Cuman buat aku sendiri aja, queer itu sendiri masih sangat-sangat ibaratnya terlalu luas untuk dipahami. Nah, buat kamu sendiri, how do you identify yourself as queer dan bagaimana kamu memahami queer itu sendiri? Oke, mungkin awalnya pas masih remaja-remaja gitu masih belum tahu lah ya queer itu apa. Mungkin aku mikirnya aku ini ya cowok yang suka sama cowok kayak gitu. Aku lebih ke gay awalnya. Kemudian setelah aku mulai terjun ke kesenian, utamanya di Ludruk itu, kemudian kan aku melihat bahwa orang-orang di Ludruk ini sebenarnya mereka itu juga bagian dari queerness itu sendiri, dalam artian ada beberapa yang mereka tetap menikah, punya anak, tapi kerjaannya juga sebagai kayak drag queen gitulah, drag queen tradisional gitu. Kalau di Ludruk itu ada juga yang tiap harinya mereka tetap maskulin, tapi ketika di panggung mereka bisa jadi memerankan sosok perempuan yang cantik kayak gitu. Tapi mereka juga nggak mau kalau disebut transpuan atau waria. Jadi aku dari pengalamanku di kesenian Ludruk itu sendiri, aku sedikit banyak juga, meskipun waktu itu aku belum tahu istilah queer, tapi aku mikirnya, oh ternyata di dunia ini pun nggak selalu yang kayak apa ya, mungkin stereotip orang-orang ketika orang dan perempuan kemudian dia pasti gay atau dia pasti transpuan kayak gitu-gitu. Ternyata budaya kita sendiri tuh udah mengenal ke cairan atau ke fluidity dari ekspresi gender, identitas seksual, dan orientasi seksual kayak gitu. Nah, setelah kemudian aku waktu itu ikut camp YIVOS juga, queer camp, alumni queer camp, disitulah aku kemudian belajar tentang term-termnya itu sendiri. Kemudian, oh mungkin berarti emang ya queerness ini udah ada. Aku baru nemu, oh berarti yang cocok dengan term atau dengan kondisi orang-orang di Ludruk itu, ya itu aku sebut itu kequeeran juga, karena di situ terdapat ekspresi yang cair, kemudian identitas yang kemudian mereka tidak ingin disebut sebagai apa ya, sesuatu yang sudah ada di kotak kayak gitu. Mereka nggak mau disebut transpuan atau waria, mereka lebih nyaman disebut tanda Ludruk, atau mereka ya nyamannya disebut seniman Ludruk kayak gitu. Seniman Ludruk dalam artian mereka berdandan perempuan ketika di panggung, jadi kayak drag queen gitu sih. Well again ya, memang bagi aku pribadi sih, queer itu sendiri kan sangat-sangat luas. Maksudnya artiannya kita terbiasa sama heteronormatif, and then queer ini adalah segala sesuatu yang sebenarnya di luar heteronormatif gitu kan. Jadi LGBTQ termasuk, cuman nggak cuma itu doang gitu. Memang label-label itu sebenarnya tidak penting lagi untuk dipakai untuk mengidentifikasi diri, sehingga sekarang kan ada yang non-binary, non-conforming, bahkan other atau whatever you would like to call yourself gitu, karena itu kan pengalaman diri sendiri gitu. Jadi actually it's very apa ya, luas banget lah ya konsep dari itu sendiri. Nah, tapi yang aku mau tanyain sama Aribi, berarti kan pengalaman diri atau identitas sebagai seorang queer dan juga seniman Ludruk itu sendiri, misalkan bagaimana kamu pakai kesenian tersebut atau Ludruk atau kesenian lain yang kamu tekuni untuk menyuarakan bahwa this is queer and we are here and we're okay gitu, it's good gitu, we just need to embrace it gitu. Gimana cara kamu? Sebenarnya sih yang pertama, karena dari sisi seni Ludruk itu sendiri juga memuat salah satu yang aku anggap sebagai kesenian queer ya, karena di dalamnya itu pemainnya boleh siapapun, kayak laki-laki boleh memerankan perempuan kayak gitu, perempuan juga boleh memerankan laki-laki, jadi benar-benar fluid juga. Satu, dengan aku memperjuangkan eksistensi Ludruk sendiri, sebenarnya aku juga sudah mulai mengenalkan kembali bahwa budaya kita ini juga sangat toleran atau sangat dekat dengan keberagaman identitas gender, keberagaman ekspresi gender itu sendiri yang termasuk queer juga
of course. Situ satu. Kemudian yang kedua, aku berusaha untuk mulai bikin kayak karya atau mungkin kayak postingan-postingan tertentu yang kemudian menunjukkan bahwa tidak selalu kemudian seni itu sendiri karena aku dari seni ya. Seni itu sendiri harus ikut kayak norma yang selama ini masyarakat lihat kayak gitu. Jadi kan kalau kita lihat kan mungkin dulu di zaman-zaman aku kecil kan masih banyak tuh di televisi, di tayangan-tayangan sinetron ataupun komedi situasi yang menampilkan sosok-sosok, biasanya ada sosok-sosok transpuan, waria yang ya orang-orang welcome aja karena sebenarnya budaya kita itu sangat welcome dengan keberagaman seperti itu. Jadi aku ingin merebut kembali aja sih atensi masyarakat tentang bahwa kita itu sebenarnya toleran tentang keberagaman itu sendiri. Tapi misalkan aku bukan pakar ludruk gitu ya, cuma maksudnya jadi ludruk itu punya pakem sendiri yang bisa dirubah atau misalkan memang harus ngikutin pakemnya itu misalkan? Ludruk sebenarnya dia basicnya teater sih, jadi kalau menurutku bisa jadi media yang sangat mungkin untuk diubah-ubah karena pakemnya itu cuman dari kayak urutan pertunjukan aja nih, harus ada pembukanya, harus ada tarian ini, kemudian setelah itu harus ada kayak iringan yang pakem, tapi untuk jalan ceritanya kita sangat bebas untuk kemudian mengambil dari manapun, bahkan dari kayak cerita luar negeri pun it's okay. Jadi ya beberapa kali aku pernah dulu juga sempat bikin lakon yang misalnya tentang penerimaan diri seorang transpuan, kemudian lakon-lakon yang kemudian ya intinya adalah memperkenalkan atau mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya hal seperti ini juga banyak terjadi, karena kalau yang lihat ludruk sebenarnya kan otomatis golongan orang-orang yang saat ini mungkin dari golongan usia yang agak tua ya. Kemudian aku dari situ kemudian aku mikirnya untuk meraih ke anak muda gimana kayak gitu. Jadi mulai kita bikin ludruk remaja kayak gitu. Berarti sebenarnya memang multidimensi ya. Kalau misalkan dari ludruk itu sendiri sebenarnya udah represent ada aspek queer-nya, bahwa ada drag gitu kan, bahwa lakon-lakon itu bisa diperani oleh misalkan laki-laki atau siapapun yang berdandan gitu sebagai karakter apapun gitu. Plus juga secara jalan cerita bisa dikembangkan sesuai sama narasi-narasi yang mungkin lebih ramah gitu, yang terakhir kamu lakukan untuk soal penerimaan diri dan lain sebagainya gitu ya. Tapi memang art, kalau menurut kamu sendiri gimana cara teman-teman untuk mengekspresikan atau untuk bersuara lewat media art? Karena kan kalau misalkan lewat organisasi sosial atau lewat sosial media atau lewat audiovisual kayak YouTube, konten dan lain sebagainya, itu kan di media gitu misalkan atau di level lain. Cuman kan sebenarnya art juga punya cara yang sebenarnya sangat menarik bagi orang tuh untuk ngerti dan untuk bercerita soal penerimaan, keragaman, iya ya gitu, lebih ramah dan lebih inklusif gitu. Menurut kamu sendiri gimana approach-nya? Iya, kalau menurutku juga memang art itu sendiri adalah sebuah sebuah alat yang sebenarnya bisa banget untuk kemudian menginfluence atau mengedukasi masyarakat dengan santai, nggak kayak maksudnya dengan santai dan dengan orang akan dengan senang hati untuk menonton kayak gitu. Mungkin orang akan lebih senang nonton pertunjukan musik atau pertunjukan teater daripada kemudian mereka nonton orasi atau apa gitu kan. Jelas orang-orang akan memilih suatu tontonan yang menghibur. Selain jadi seniman tapi juga aktif di EVOS kan. Boleh ceritain ya kamu ngapain aja di situ? Kalau di EVOS aku di bagian di divisi Litbang. Saat ini sih aku pengennya sedang mengumpulkan literasi tentang keberagaman ekspresi gender
dan seksualitas di kesenian-kesenian di Indonesia. Benar. Itu I think it's yang important. masih jangka panjangnya. Aku masih work on it. Tapi kalau sejauh ini ya kalau di GIVOS kita sudah banyak melakukan kayak queer camp juga, kemudian listening you yang sekarang lagi jalan, kemudian masih jalan minggu ketiga, masih ada 2 minggu lagi. Jadi di listening you itu kita juga mengumpulkan dari webinar juga, mengumpulkan banyak teman-teman yang kemudian ingin belajar mengenai SOGI SC dan aspek-aspek yang lain dalam kehidupan kayak dikaitkan dengan HAM, dengan keimanan, kemudian dengan media kayak gitu-gitu sih. Untuk semua teman-teman, pokoknya it's okay to be you, whatever it is, what you going through, it's okay to be you. Itu aja sih. Aku cuma ingin ngomong love yourself, because if you don't love yourself, how in the hell in the world you can love somebody else?